Karena adanya pandemi, maka seluruh sistem kerja di kantor Anda banyak berubah. Salah satunya adalah bekerja di rumah dan penggunaan aplikasi yang Anda masih awam dalam menggunakannya. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Menanyakan kepada teman sekantor dan memintanya untuk membantu menggunakan aplikasi tersebut. B. Meminta bantuan teman sekantor untuk lebih mengerti tentang pengoperasian sistem aplikasi tersebut agar kinerja Anda saat bekerja di rumah dapat maksimal. C. Menanyakan kepada teman sekantor terkait aplikasi tersebut. D. Mencari tahu dan mempelajari aplikasi tersebut secara maksimal agar Anda dapat bekerja di rumah. Poin A, B, dan C kita perhatikan adalah bergantung pada teman sekantor. Kita lihat di D adalah berusaha mencari tahu dan mempelajari aplikasi tersebut. Jadi ada usaha mandiri untuk menguasai aplikasi tersebut. Jadi jawaban terbaik adalah di D. Poin di sana adalah poin pengembangan diri. Langsung soal berikutnya, nomor 2. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan. Karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasi dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik, seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan, A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Kemudian D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Penyelesaian yang kita berikan dianggap kurang optimal, maka apa yang kita lakukan? Yang A. Merubah semua solusi. Membutuhkan waktu yang banyak sehingga kurang tepat, bukan nilai tertinggi. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih, juga kurang efektif dan efisien, bukan nilai tertinggi. Kemudian C. Saya melakukan modifikasi. Kata kuncinya di modifikasi, lebih efektif dalam waktu dan tenaga. Jawaban terbaik ada di C. Kita cek yang D adalah mengembalikan, jelas bukan jawaban terbaik. Kita kunci jawaban C, di situ kuncinya adalah mengelola perubahan. Nomor 3, Anda sedang berkunjung ke kampung saudara Anda dan melihat kegiatan wirausaha di sana tidak terlalu berkembang, padahal ada potensi untuk mengembangkannya. Bagaimanakah sikap Anda terhadap masalah tersebut? A. Menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. B. Menyusun rencana untuk mengembangkan kegiatan wirausaha di tempat tersebut. C. Menyampaikan gagasan Anda kepada saudara Anda. D. Langsung menyampaikan gagasan Anda kepada warga setempat. Jawaban terbaik ada di B ya, ada proses menyusun rencana untuk mengembangkan kegiatan wirausaha tersebut. Kita tidak bisa langsung menyampaikan gagasan kepada warga setempat, sedangkan kita belum memiliki rencana yang matang. Ini tidak sesuai. Kemudian menyampaikan gagasan Anda kepada saudara Anda juga kurang tepat karena kita belum menguasai perencanaan kegiatan yang dimaksud. Demikian halnya menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. Yang A, C, dan D itu sama, langsung menyampaikan padahal kita belum menguasai hal tersebut. Yang paling tepat, nilai tertinggi adalah menyusun rencana. Kita kunci jawaban B dengan poin di sana adalah mengelola perubahan. Nomor 4, perusahaan tempat Anda bekerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kamu sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan kamu? A. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. B. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi memperbaiki kinerja. C. Mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. D. Membiarkan saja karena sebagai atasan,
dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik. Jelas jawaban terbaik ada di C ya. Poin di sini adalah kerjasama dan komunikasi. Diskusi di sini adalah komunikasi. Secara rutin untuk bertukar pendapat. Bertukar pendapat dalam hal ini adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kita lihat yang A, hanya mengemukakan pendapat saja. Seharusnya atasan lebih jelas, kurang tepat. Kemudian yang B, saya mengajukan ide secara pribadi. Ini bertentangan dengan poin kerjasama. Jelas bukan nilai tertinggi. Kemudian yang D, membiarkan saja. Ini juga apatis, jelas bukan nilai tertinggi. Nilai tertinggi ada di C. Kita kunci jawaban C, di situ adalah poinnya komunikasi dan kerjasama. Nomor 5, target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah A, suatu tantangan yang harus kita hadapi. B, merupakan jalan kita untuk melangkah ke depan. C, lebih baik saya mengundurkan diri daripada saya stres. D, merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi. Kita lihat ada 3 jawaban yang positif di A, tantangan yang harus dihadapi. Kemudian B, jalan kita untuk melangkah ke depan juga positif. Yang C, ini jelas bukan. Kemudian yang D, merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi. Ini juga positif. Namun dari A, B, D, nilai tertinggi kita lihat adalah di D. Dia ada optimisme untuk melakukan sebuah pengembangan diri, menganggap sebuah target kerja dan beban kerja sebagai jalan untuk mencapai tingkat pimpinan tertinggi. Kita kunci jawaban D, poin di sana adalah pengembangan diri. Soal berikutnya, nomor 6, di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, saya mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir saya. Sebaiknya saya A, meminta maaf atas kegagalan saya. B, bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. C, tidak berputus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. D, bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. Kita lihat poin A, meminta maaf atas kegagalan saya. Tidak cukup, bukan sebuah jawaban yang terbaik. Dan bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Kita simpan dulu. Kemudian C, tidak berputus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan juga cukup bagus. Kemudian yang D, bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri, kurang tepat. Jadi antara poin B dan C, kita pilih B. Konteks soal ini adalah jika seseorang mengalami kegagalan besar, sikap apa yang dia lakukan sebagai bentuk tanggung jawab. Kata kunci adalah di tanggung jawab, maka jawaban terbaik adalah di B, bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Poin di sini adalah integritas, yaitu bertanggung jawab. Kita kunci jawaban B. Selanjutnya, nomor 7. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah A, mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B, tetap fokus memecahkan masalah. C, meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas. D, mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lain. Kita lihat poin A, mencari data pendukung berkaitan dengan tugas, bagus. Dan kita lihat poin lain, yang ini jelas bukan. Poin B, tetap fokus memecahkan masalah, kurang ya. Kita dapatkan jawaban terbaik adalah di A, yaitu mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Poin di sini adalah pengembangan diri. Jadi apabila menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, kita cari alternatif atau solusi untuk menyelesaikannya. Kita kunci jawaban A. Kemudian 8, Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang rahasia. Semua anggota tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Setiap minggu mereka berkumpul melaporkannya. Hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A, kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan.
B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan mencakup ketelitian kualitas dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dari 4 pilihan jawaban terbaik dengan nilai tertinggi ada di poin B, karena di sana sudah mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Jadi jelas jawabannya adalah di B, dengan poin di situ adalah orientasi pada hasil. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Ketika memimpin jalannya suatu proyek, ternyata anak buah Anda cenderung bekerja santai, padahal proyek harus segera diselesaikan. Jika mereka tidak disiplin, kemungkinan penyelesaian proyek terhambat. Menyikapi hal ini, A. Memberi sanksi tegas, B. Menegur dan mengingatkan kembali job deskripsi yang sudah disepakati sebelumnya, C. Menegur dan mengancam akan mengeluarkan dari proyek, D. Melapor kepada atasan. Langsung kita pilih jawaban terbaik adalah di B, yaitu menegur dan mengingatkan kembali kepada job deskripsinya. Yang A jelas kurang tepat karena memberi sanksi, mengancam ini juga kurang tepat. Yang D sama saja, langsung melaporkan kepada atasan adalah bukan jawaban yang terbaik. Kita uji jawaban B, poin di sana adalah kerjasama dan komunikasi. Soal nomor 10, jika Anda mempunyai janji setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang Anda pilih? A. Ikut atasan dinas keluar kota. B. Ikut atasan dinas keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. C. Ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat karena sudah janji dengan orang tua. D. Menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji. Jelas jawaban terbaik adalah ikut atasan dinas keluar kota tanpa syarat. Jadi mutlak jawaban terbaik adalah di A. Poin di situ adalah